Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu, karena banyak video yang akan bisa teman-teman dapatkan di channel saya ini. Tentunya yaitu video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi string. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan teman-teman cek saja link yang ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kita sekarang akan masuk pada pembahasan mengenai fungsi string, dimana fungsi string ini terdiri dari beberapa rumus, yaitu rumus left, right, mid, length, lower, upper, dan proper. Nah, di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu kolomnya agar kita bisa membedakan nantinya teman-teman 7. Nah, di sini kita akan buat namanya left. Kita buat huruf besar saja teman-teman. Left, right, nah, sekarang kita akan masuk ke rumus left terlebih dahulu. Kita akan membuat fungsi string yaitu rumus left. Di sini kita awali seperti biasa, yaitu sama dengan kita ketikkan rumusnya yaitu left, kita ketikkan left. Nah, di sini bisa teman-teman klik saja di sini. Nanti akan tampil sebuah instruksi rumusnya yaitu tag dan numchar. Di sini nomor untuk pengambilan karakternya. Selanjutnya kita klik yang ini teman-teman, sel ini, sel C5, dan di sini kita ketikkan koma. Tergantung dari komputer teman-teman, jika nantinya koma ini error, silakan teman-teman buat titik koma seperti ini teman-teman. Teman-teman coba aja di komputer teman-teman. Dan di sini numchar ini merupakan karakter yang ingin kita ambil dari kiri. Di sini kita akan mengambil karakternya, contohnya ada 3 karakter, pasti yang akan tampil itu adalah Ari nantinya. Kita ketikkan 3, jangan lupa ditutup kurung. Selanjutnya kita enter. Nanti akan tampil jika kita mengambil 3 karakter, yaitu yang akan tampil tersebut Ari, karakter yang dari kiri. Bagaimana jika kita mengambil karakternya 4? Jadi kita ambil saja 4. Jadi yang akan kita ambil itu huruf, yaitu Arif. Jadi kita akan menulis yang di sini angka 4 untuk mengambil huruf atau karakter dari kiri yang berupa kata-kata Arif. Kita enter. Nah, di sini Arif yang akan tampil. Selanjutnya kita akan drag ke bawah kotak kecil ini, kita klik, tahan, geser ke bawah. Nah, jadi akan tampil pengambilan karakter yang di sebelah kiri untuk fungsi left. Dan selanjutnya kita akan masuk ke right ini, ke right. Jadi untuk perintah right ini kita ketikkan saja sama dengan right. Kita klik saja yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik sel yang C5. Kita klik, kita ketik koma. Di sini kita akan mengambil karakter dari sebelah kanan. Di sini tergantung teman-teman ingin karakter yang ditampilkan itu karakter atau huruf apa aja. Contohnya nanti kita akan mengambil cuma 1 saja, cuma 1, berarti kita tulis angka 3, tutup kurung, enter. Nah, jadi karakter yang diambilnya yaitu adalah 1. Bagaimana jika teks yang diambilnya atau karakter yang diambilnya yaitu A1? Jadi kita rubah saja ini menjadi angka 4. Kita enter. Jadi ini sudah tampil yaitu A1. Di sini kita akan drag lagi ke bawah. Kita drag ke bawah. Nah, secara otomatis karakter yang di sebelah kanan sudah tampil dari setiap nama yang ada di kolom nama siswa. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki rumus string yang berupa mid. Di sini kita akan ketikkan sama dengan untuk memulai seperti biasa. Mulai rumus atau formula, kita ketikkan mid. Di sini kita klik saja yang ini. Nah, di sini kita klik lagi yang
di sel C5. Di sini kita akan mengambil karakternya dari tengah. Mid ini untuk pengambilan karakter dari tengah. Di sini untuk rumusnya mid tag. Jadi ini tagnya ya teman-teman, yang kita blok ini C5 dan star 6. Star 6 ini merupakan pengambilan karakternya dari mana kita start mengambil karakternya. Contohnya dari 1 2 3 A R I F spasi. Spasi ini terhitung teman-teman 1 2 3 4 5. Berarti yang dari yang ke-6-nya kita tulis 6. Kita ketik lagi koma. Di sini kita akan mengambil beberapa karakter, contohnya 4 yang dimulai dari 6. 1 2 3 4 5 6. Kita tulis 3 jika kita mengambil 3 karakter ataupun hurufnya. Ketik 3 dan di sini kita tekan enter. Nanti akan tampil yang ini teman-teman, gun. Jadi 1 untuk apanya, untuk penjelasannya 6 ini maksudnya 1 2 3 A R I F spasi 1 2 3 4 5. Jadi spasi ini karakter yang ada di 5 dari kiri, dan yang ke-6-nya itu adalah huruf G. Jadi dimulai dari G, dan di sini ada 3 huruf yang ingin diambil ataupun 3 karakter G U N. Maka yang akan tampil adalah gun. Jika kita rubah angka 4 bisa saja 4 guna, jadinya guna. Jika 6 ini dirubah menjadi angka posisi yang ketiga, jadi yang akan tampil itu IFG. Kita akan mengambil yang 6 tadi teman-teman. Nah, guna. Kita akan blok ke bawah. Kita klik tahan kotak yang di bawahnya selnya. Jadi secara otomatis sudah tampil teman-teman untuk rumus string, yaitu rumus min. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke rumus len. Len ini yaitu menghitung jumlah karakter. Di sini jumlah karakternya termasuk spasi ya teman-teman. Jadi kita untuk memulai rumusnya sama dengan len. Kita klik saja nih teman-teman. Di sini untuk instruksi perintahnya kita blok aja teksnya yang ini teman-teman. Jadi tutup kurung, kita tekan enter. Jadi karakter atau huruf yang ada di sini teman-teman adalah 12 huruf atau 12 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jika di sini kita tambahkan spasi akan menjadi 13, secara otomatis akan berubah. Di sini kita hapus lagi spasinya teman-teman. Enter 12. Di sini kita akan drag lagi ke bawah untuk mengetahui jumlah karakter atau huruf yang ada pada sel yang sudah kita blok tadi. Yang ini teman-teman, C5 sampai C24. Oke, untuk rumus selanjutnya yaitu rumus lower. Untuk rumus lower ini yaitu mengubah huruf besar ke huruf kecil. Kita akan memulai sama dengan kita ketikkan saja lower. Kita klik aja ini, secara otomatis akan membuat kurung dengan otomatis. Jadi kita klik saja yang ini teman-teman, yang di sel C5, kita tutup kurung, enter. Jadi huruf yang ada di sini atau karakter yang ada di sini akan berganti menjadi huruf kecil. Di sini kita drag saja ke bawah. Nah, ini secara otomatis sudah berhasil kita memakai fungsi lower, rumus lower. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke upper. Di sini upper ini adalah rumus untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Jadi kebalikan dari yang lower tadi teman-teman. Kita ketik sama dengan kita ketik upper. Ini kita klik saja. Jadi kita langsung diinstruksikan untuk teks yang ini teman-teman. Kita blok saja yang ini sel C5. Jadi kita tutup kurung, kita tekan enter. Jadi hurufnya sudah berganti menjadi huruf besar ataupun kapital. Di sini kita drag saja ke bawah. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir yaitu rumus proper. Di sini rumus proper ini berfungsi sebagai mengubah karakter pertama pada setiap teks menjadi huruf besar. Jadi kita contohkan yang di sini dulu teman-teman. A ini
di G ini teman-teman. G ini kita memakai huruf kecil saja, huruf kecil. Nah, jadi di sini kita akan ketik sama dengan kita tulis proper. Di sini kita pilih yang ini, kita klik sel ini, sel C5 yang ingin kita masukkan rumusnya, kita ketik tutup kurung, jadi kita enter. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi Arif Gunawan ini pada di kolom nama siswa Arif Gunawan huruf A-nya saja yang besar teman-teman, akan tetapi huruf G-nya kecil. Di sini sudah secara otomatis berganti sesuai dengan fungsi dari rumus proper itu sendiri, yaitu mengubah karakter pertama pada tiap teks menjadi huruf besar. Sekarang kita drag ke bawah. Nah, sekarang sudah tampil seperti ini. Kita rubah lagi yang ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ilmu dan materi pada video kali ini. Jangan lupa teman-teman tonton video selanjutnya.